Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Syariah 6C, mata kuliah Analisis Keuangan Negara akan mempresentasikan materi kita yaitu hubungan kebijakan fiskal dan APBN. Yang beranggotakan Venditia Rahmah Nur Fauzi, Gabriel Sang Rahmadanis, Wildan Pradana Aldi, dan Hendrik Wana Putra Pratama. Lebih lengkapnya, marilah kita sama-sama simak video pada materi berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan poin A mengenai pengertian kebijakan fiskal. Fiskal berasal dari bahasa Latin fiscus yang mempunyai arti pemegang kuasa dari keuangan. Pertama kali muncul pada zaman Romawi kuno. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dari sisi permintaan, yang mana berkaitan juga dengan besaran anggaran, meliputi struktur pajak, belanja pemerintah, dan subsidi yang dapat dipakai untuk mencapai target output, angka pengangguran, dan inflasi pada level tertentu. Variabel instrumen pada kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama yaitu government expenditure atau pengeluaran pemerintah, yang satunya lagi yaitu T atau pajak. Dalam hal ini, variabel yang menjadi tujuan kebijakan itu ada dua, yaitu yang pertama kebijakan ekspansif, dan yang satunya lagi yaitu kebijakan konstruksi. Kebijakan ekspansi yaitu kebijakan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi. Sedangkan kebijakan konstruksi yaitu mempunyai tujuan untuk menurunkan kegiatan ekonomi yang umumnya dilakukan pada masa-masa perekonomian dalam keadaan overemployment. Atau bisa lebih mudahnya lagi, kita katakan sebagai ekspansi fiskal terjadi ketika pengeluaran pemerintah itu naik, sedangkan pajak yang diterima itu mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, konstruksi fiskal itu terjadi ketika pengeluaran pemerintah mengalami penurunan, sedangkan pajak yang harus dibayarkan itu mengalami kenaikan. Untuk yang poin B yaitu mengenai instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang ini merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan kondisi atau keadaan perekonomian. Jika terjadi ketidakstabilan ekonomi, maka anggaran defisit akan digunakan. Sedangkan anggaran surplus akan digunakan ketika pada masa inflasi. Yang kedua yaitu stabilitas anggaran otomatis. Stabilitas anggaran otomatis ini yaitu penekanan pengeluaran pemerintah yang mana harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan, dan pajak akan ditentukan pula. Yang ketiga yaitu pengelolaan anggaran. Artinya yaitu hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. Yang keempat yaitu pembiayaan fungsional atau functional finance, yang mana pembiayaan tersebut merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Pengeluaran pemerintah merupakan akibat dari pendapatan nasional yang digunakan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Di sisi lain, pajak digunakan untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk penerimaan pemerintah. Sehingga pada saat pengangguran pajak tersebut tidak digunakan. Selanjutnya, pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengangguran dana yang tersedia dalam masyarakat. Poin yang kedua, pengelolaan anggaran. Antara pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman dimaksudkan untuk pencapaian kestabilan ekonomi. Penggunaan anggaran belanja yang seimbang
untuk jangka panjang diperlakukan apabila masa depresi ditempuh dengan anggaran defisit. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, bantuan sosial, dan lain-lain. Apabila masa inflasi, maka yang ditempuh anggaran belanja surplus. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya akibat inflasi yang tidak diinginkan. Untuk poin yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Secara otomatis, penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi pada perekonomian menjadi stabil. Seperti contohnya, apabila perekonomian sedang lesu, pastinya pendapatan masyarakat akan menurun. Nah, hal tersebut akan menjadikan pajak pendapatan yang dibayarkan juga pasti akan menurun. Sedangkan apabila perekonomian meningkat, pastinya pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Hal tersebut akan menjadikan pajak pendapatan yang dibayarkan akan meningkat. Hal tersebut akan terjadi secara otomatis dan menjadikan perekonomian stabil. Untuk poin yang keempat, anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja disesuaikan dengan keadaan suatu negara. Apabila perekonomian sedang depresi, maka anggaran tersebut harus defisit. Sedangkan apabila terjadi inflasi, maka anggaran harus surplus. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, untuk mempengaruhi alokasi sumber ekonomi dan mekanisme harga. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran, karena sektor swasta akan kehilangan harapan keuntungan, bahkan keuntungan mereka akan semakin mengecil. Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok orang, tetapi juga mempersulit kehidupan orang-orang yang berpenghasilan rendah dan terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Untuk yang kedua, melakukan proses redistribusi kekayaan dan pendapatan antar golongan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, untuk memperoleh keseimbangan antar individu dalam pendapatan bersih. Yang ketiga, untuk menentukan arah pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional. Pada dasarnya, kebijakan tersebut akan mengatur pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah ke hal-hal yang lebih diprioritaskan dan meningkatkan ke beban pajak, sehingga anggaran negara tidak akan bergerak ke arah defisit. Jika dilakukan dengan cepat, tepat, kebijakan fiskal mampu meningkatkan iklim ekonomi negara. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama dapat menumbuhkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal dalam perekonomian, maka diharapkan dapat mengatur pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik. Yang kedua, pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasaran. Saat melakukan kebijakan fiskal, pemerintah akan mengelola jumlah uang kas yang masuk untuk kebutuhan internal yang lebih penting dan berpengaruh positif pada masyarakat luas. Kebutuhan internal tersebut bisa meliputi pemberian fasilitas publik, jaminan sosial yang lebih memadai, dan lain sebagainya. Yang penting adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah hanya pada hal-hal yang krusial dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketiga, menstabilkan kondisi ekonomi negara jangka pendek. Salah satu contoh ketidakstabilan kondisi ekonomi negara adalah krisis dan harga pangan atau suatu komoditas mengalami melambung tinggi. Alhasil, daya beli konsumen akan kebutuhan tersebut menjadi berkurang dan pemerintah perlu menstabilkan harganya kembali. Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan berupa penurunan pajak dari penjualan komoditas tersebut sehingga harga jualnya menjadi sedikit lebih terjangkau. Untuk yang keempat, pemerintah mampu melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang negara. Melalui pembangunan berjangka panjang tersebut, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil, fasilitas, serta infrastruktur publik yang lebih memadai.
poin E yaitu pengertian APBN. APBN atau kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sebuah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya, yaitu untuk mengatur dan menjalankan perekonomian serta untuk menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan APBN merupakan segala hal rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dengan tempo waktu 1 tahun, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember, dengan memiliki nilai anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan dengan fungsi otoritas, stabilitas, penyediaan atau perencanaan, serta alokasi dan distribusi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan, dan menurunkan tingkat pengangguran, serta untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan cara memberikan infrastruktur yang digunakan untuk menjaga stabilitas makro. Kemudian poin F yaitu landasan hukum dan kebijakan APBN. Pada landasan hukum APBN, landasan ini bersumber pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, di mana telah diatur dan ditetapkan dalam 4 bab. Bab yang pertama yaitu mengenai ketentuan umum, yang dimana terdapat 16 pasal yang mengatur sumber pendapatan, yang dimana mengacu pada sistem pengajuan dan pembiayaan anggaran belanja kepada setiap lembaga yang bersangkutan. Kemudian bab kedua yaitu mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan, di mana terdapat 5 pasal yang mengatur mengenai penyetoran dan penerimaan dokumen setiap lembaga yang mengajukan biaya APBN. Kemudian bab ketiga yaitu mengenai pelaksanaan pengeluaran rutinitas, di mana terdapat 14 pasal yang mengatur pada rutinitas untuk menjalankan dan peluncuran pembiayaan kepada setiap kegiatan atau proyek kepada setiap spesimen. Kemudian bab keempat yaitu mengenai pelaksanaan pengeluaran pembangunan, di mana terdapat 12 pasal yang mengatur mengenai peraturan pengeluaran dengan cara outcome ataupun timbal balik dan dengan cara pasivitas. Kemudian kepada kebijakan APBN, aturan yang menyangkut mengenai kebijakan APBN telah diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 bab 8 mengenai hal keuangan, di mana dalam undang-undang tersebut telah ditentukan bahwasanya ada 3 kebijakan mengenai keuangan negara. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan penerimaan negara, di mana hal tersebut mengacu pada pengembangan pajak, penerimaan pajak, kemudian penyempurnaan sistem penerimaan pajak baik bersifat mikro maupun makro, kemudian penyempurnaan tata cara pelaksanaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan
pengoptimalisasian pada pinjaman luar negeri. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan rutinitas, di mana hal itu telah ditetapkan dengan cara pengoptimalisasian belanja, kemudian efektivitas belanja pegawai, dan pemberian subsidi setiap warga negara, kemudian pemerataan pembangunan daerah. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan pembangunan, di mana hal tersebut telah ditetapkan yaitu pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, kemudian pembangunan infrastruktur, meningkatkan efektivitas masyarakat untuk menunjang pembangunan daerah. Berikut merupakan pembahasan mengenai poin E dan poin F. Selanjutnya adalah pelaksanaan perubahan dan pergeseran anggaran negara. Pembahasan pelaksanaan anggaran pendapatan negara terdiri atas pelaksanaan penerimaan dalam negeri dan pelaksanaan penerimaan pembangunan. Urutan kegiatan dalam pelaksanaan penerimaan dalam negeri terdiri sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan bendaharawan. Tugas utama dari bendaharawan yaitu wajib menagih dan melakukan penyetoran penerimaan anggaran. Yang kedua adalah penerimaan dan penagihan anggaran. Sesuai dari Kepres tahun nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBN, yang berhak untuk melakukan penerimaan dan penagihan salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan bendaharawan dan badan-badan yang menaungi lainnya. Selanjutnya yaitu penyetoran. Tugas utamanya yaitu setelah membukukan dan menerima uang dari wajib setor, bendaharawan harus menyetor uang tersebut ke kantor kas negara. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Bendaharawan atau penerima secara berkala itu menyampaikan pertanggungjawaban kepada departemen masing-masing terkait dengan arus kas negara. Yang kelima yaitu pelaporan. Dari hasil pertanggungjawaban tadi itu dilakukan laporan dari hasil keuangan kepada Departemen Keuangan Negara mengenai arus penerimaan anggaran negara. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan pendapatan anggaran negara dilakukan oleh beberapa lembaga, yaitu yang pertama dari Departemen Keuangan, yang kedua Inspektorat Jenderal Departemen Unit atau Pengawasan, dan yang terakhir adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pelaksanaan penerimaan pembangunan atau bantuan luar negeri. Penerimaan pembangunan menurut Undang-Undang APBN merupakan bantuan luar negeri yang terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama adalah bantuan program, yaitu bantuan luar negeri yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan bahan pangan dalam negeri, serta untuk menghasilkan dana rupiah untuk pembiayaan program pembangunan. Ini bisa dicontohkan ketika dahulu Indonesia terjadi inflasi, itu ada bantuan luar negeri atau biasa disebut hutang dari IMF atau Bank Dunia, mungkin seperti itu. Selanjutnya bantuan proyek, yakni dapat berupa pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Misal pada saat ini Indonesia sedang mengembangkan pembangunan infrastruktur, mengencar-gencarkan pembangunan infrastruktur jalan tol dan tol laut. Nah, untuk dari proses pembangunan tersebut kan membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi pemerintah Indonesia itu bekerja sama dengan pemerintahan luar negeri, baik dari segi investor ataupun dari dana hutang atau hibah untuk menunjang pembangunan dari infrastruktur yang ada di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya pelaksanaan anggaran belanja negara. Ada beberapa prinsip pelaksanaan anggaran belanja negara.
Prinsipnya yaitu meliputi 1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan. Jadi sesuai pada proporsinya masing-masing. 2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program kegiatan, serta fungsi masing-masing departemen atau lembaga. Jadi terarah, dana yang dialirkan tersebut terarah dan terprogram secara rinci. 3. Keharusan penggunaan kemampuan hasil produksi dalam negeri. Sejauh hal ini dapat dimungkinkan. Dan selanjutnya adalah hubungan kebijakan fiskal dengan APBN. Seperti yang kita ketahui tadi dari penjelasan di atas bahwa tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah terus meningkatkan laju pendapatan nasional yang real yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dengan ketersediaannya faktor-faktor produksi serta tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum. Dari keuangan negara atau APBN didanai untuk memberikan pengalokasian biaya terhadap proyek maupun pengelolaan lembaga negara tadi. Jadi pada dasarnya hubungan antara kebijakan fiskal dengan APBN itu sangat berkaitan, bahwa adanya saling ketergantungan, yaitu kebijakan fiskal itu mengontrol pengeluaran APBN atau bisa dikatakan mengatur dari pembiayaan ekonomi. Apabila ada permasalahan yang mengganggu pada pendapatan negara, itu didasarkan pada kebijakan fiskal. Jadi analogi sederhananya gini, ketika ada suatu peraturan yang mengatur tentang pengelolaan negara, yaitu dalam tanda kurung kebijakan fiskal, maka ketika kita melakukan pengeluaran atau penerimaan negara itu akan lebih terarah dan tidak menyeleweng atau kelebihan atau defisit anggaran. Mungkin seperti itu, agar negara tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.